jemuran. Memang digantung menurut Kristen. Itu kenapa di tiang jemuran? Memang digantung, Oke, Pak. kenapa digantung di tiang jemuran? Maunya itu digantung di tiang langit gitu loh, Ustaz Tata. Memang Bang Juma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam Masya Allah. Oke, maunya Bang Juma bilang Tuhan orang ini digantung di tiang langit gitu, jangan di tiang jemuran. Memang Bang Juma ini ngade-ngade dia ya. Kalau di langit nanti kalau Yesus lihat ke bawah terlalu tinggi, dia takut ketinggian. Silakan Pak Seri, apalagi Pak Seris, bertanyalah Pak Seris apalagi. Kalau sama Ustaz Tata bertanya sampai mati. Ih, usah matilah dia dulu, belum mau ketemu bapak. Ayo, silakan, ini Bang Juma ya, parah ini Bang Juma. Dia yang punya rumah, kita udah dateng. Hei, yang punya rumahnya belum nongol-nongol. Parah gua Bang ya, parah gak? Oke. Saya enggak. Jadi gini kawan-kawan ya. Jadi kita itu ibaratkan Real Madrid. Kalau pemain intinya gak ada, masih ada pemain cadangan gitu. Betul. Silakan Seris. Nanti kalau pemain inti datang ya udah. Dia terpesona dengar penjelasan Ustadz Tata. Silakan, apalagi keluarkan semua keluhan-keluhanmu. Macam mana saya mau keluar keluhan? Baru saya untuk keluar ke suara sekarang bertemu dengan saya di-mute kan, jangan bercakap. Sebab Lah kan dijawab. Sekarang kau bertanya lagi, silakan. ya, saya nggak kayak apa lagi. Tapi saya mau begitulah. Tadi saya mau cakap, masa itu Ustadz cakap. Tanya Ustadz Tata gini Bang. Kenapa Tuhan saya Dengar ditempeleng? dulu. Tanya-tanya. Dengar dulu. Sebab setiap persoalan orang Islam selalu membuat saya susah bercakap. Banyak sudah. Nanti kalau kamu bilang saya nih, Turut prihatin Pak. Turut Tapi prihatin. kalau- Turut prihatin. kalau kamu bertanya orang- aja Pak, jangan curhat Pak. Bertanyalah kesempatannya ini, jangan curhat, bertanya. Oke, saya tanya satu-satu. Kalau kamu boleh jawab soalan nih, siapa nama Allah orang Islam? Itu soalan. Oke. Hah? Siapa nama Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Allah itu sudah nama pribadi. Itu bukan nama. Kami orang Ini Kristen, dalilnya nama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan menyebut nama Allah. Itu bodoh nama orang Allah. Islam. Bodoh orang Islam. Bodoh orang Islam. Ini udah Kristen. nyolong melintir pula ini. Aduh. Itulah bodoh orang Islam. Saya tanya siapa nama Allah orang Islam? Itu udah salah Kami pertanyaanmu, tuh udah salah. Bukan salah, itu betul. Nama kami orang, nama Allah kami, nama Kamu dapat Tuhan Allah kami itu orang- dari mana? Weh. Bodoh. Dapat Hai. kata Allah dari mana? Dapat kata Allah dari mana? Saya ketawa semua orang. Udah maling tertawa pula kau ini. Kau ini nyolong, mencuri punya orang Islam. Kau pelintir pula itu. Mananya itu? Allah itu nama. Bahkan orang Kristen Arab sana, Allah itu nama. Kristen Indonesia sama Kristen Malaysia maling punya Islam, lalu dipelintir maknanya. Maling kau bangga kau ini, aneh kau ini. Besarin dulu host, biar dia malu. Host, nah ini Pak, ini kau bisa baca tuh, silakan baca Pak. Saya kira Bunda Rama. Ini Bang Suma udah datang, ada hal yang lebih penting yang mau dibahas. Orang ini turunin aja dulu. Dikit aja Bang. Allah adalah nama, dengar ya series Peten. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab atau merujuk kepada pujaan umat Muslim. Nama Tuhan orang Islam ya. Kau tolol. Udah, saya kira udah cukup, ini nggak ada ilmunya, ngapain dilayani. Sejak kapan Hoten berilmu pade juga ini diturunkan udah. Hutan itu udah pasti goblok. Nah, itu Silakan, makanya nggak ada ilmunya. Ya. Bang Juma silakan. Kami para tamu sudah ada dari tadi. Maaf,
telat karena tadi kita membimbing teman kita yang baru menjadi muslim. Tapi jadi kami Islam. dari tadi di sini belum dikasih makan, belum dikasih minum. Lanjut. Udah bunda, udah dikasih kesempatan ngomong. Iya baik. Jadi saudara-saudara sekalian, semalam itu saya sudah mengatakan oknum ya yang sangat membenci saya dikarenakan saya mengatakan baptis sama dengan wudhu, tapi tidak membenci Kristen yang menghina Allah, menghina Rasulullah. Buktinya dia ini menjadi senjata. Sekarang dia fitnah lagi saya dengan fitnahan yang sangat kejam. Ya, fitnahannya itu dia menuduh saya memanfaatkan apa itu? Dia bilang katanya saya memanfaatkan donatur masjid, menipu donatur masjid. Dengan tuduhan ini dia bangga bahwa dia sementara menang. Sebenarnya saya tidak mau menyikapi ya, cuman ini fitnah yang harus saya luruskan. Jadi ceritanya begini, teman-teman sekalian, tahun 2023 itu ada inisiatif muncul dari teman-teman untuk mengadakan perayaan 17 Agustus untuk warga setempat di area Masjid Nur Maulida dan juga anak yatim piatu. Alhamdulillah bukti-bukti kegiatan itu tersimpan. Kegiatan kita waktu itu yang sangat meriah, kemudian saya sendiri dana pribadi saya itu puluhan juta terkuras waktu itu ya, karena dana dari yang dikumpulkan panitia itu masih kurang. Jadi saya menggunakan dana pribadi. Saya sangat bersyukur ya, karena Allah ternyata memberikan kekuatan kepada saya, sehingga ketika ada fitnahan seperti ini, itu bukti-bukti lengkap sama saya, termasuk bukti transfer itu lengkap. Alhamdulillah. Nah, jadi ceritanya teman-teman, ada orang yang mencari pengakuan bahwa saya satu keturunan dengan dirinya. Ya mungkin mohon maaf karena kita ini kan orang yang berdarah biru, ya bisa sombong sedikit ya kan. Ada oknum netizen yang kemudian kejar-kejar pengakuan bahwa saya ini juga adalah keturunan, kita ini adalah satu nenek, kita ini adalah, ya saya iakan aja gitu ya. Karena saya tidak mau diganggu, ya cukuplah kita berbicara, ya pertama silaturahmi, lama-lama ngobrol dan seterusnya. Akhirnya waktu itu dia miskot terus, aduh kenapa sih om ini mengganggu ya, maksud saya gitu. Janganlah mau bahas itu terus, bahas keturunan dari nenek ini, nenek itu, nenek ini, nenek itu. Janganlah, untuk apa juga ya kan. Mungkin karena bangga, oke lah. Tapi paling tidak keadaan ini kan mengganggu posisi saya sebagai debater. Akhirnya saya seringkali ditelepon dan saya tidak angkat. Berangkat dari sana mungkin dia menyampaikan kepada saudaranya. Saudaranya ini perempuan dan kemudian pernah menyumbang ke acara 17 Agustus dan ternyata begitu saya selidiki itu sumbangannya hanya 800.000 rupiah. Tapi fitnahannya itu sampai 17 juta. Sampai detik ini saya minta bukti-bukti itu ternyata tidak ada. Pernah dia kirim bukti. Hanya Inan Kraus. Ya, pernah saya minta bukti untuk saya mengembalikan. Karena itu saya anggap bukan masalah besar. Kalau Anda tidak ikhlas, dana Anda 1 miliar pun saya akan kembalikan. Apalagi cuma 17 juta. 17 juta. Mungkin karena sakit hati, entah ada masalah dengan Dinda Blokir ini, entah apa, saya dibawa-bawa.
Iya kan laporannya dari dirimu pertama kali menyampaikan ke saya ada begini, ada begini, ada begini. Jadi saya chat dia. Loh, berarti selama ini Anda memberikan untuk acara itu Anda tidak ikhlas. Ya sudah, kalau tidak ikhlas, sumbangan itu kan untuk Anda, bukan untuk saya. Kegiatan itu juga adalah kegiatan untuk kegiatan umat, bukan kegiatan saya. Jadi saya minta bukti transfer. Akhirnya Umi Dini, melalui Umi Dini, karena saya sudah blokir beliau, karena dia nggak saya sangat kecewa gitu loh. Kok yang kayak begini kok dipublish? Maksud saya, Anda menyumbang kok diceritain lagi gitu ya. Menceritakan acara 17 Agustus, katanya Bang Suma saya kecewa sama dia karena minta sumbangan untuk acara 17 Agustus, tapi 17 Agustus itu ternyata tidak dirayakan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Videonya semuanya lengkap, sudah saya kasih Bang Handi, sudah saya kasih Bunda Blokir. Ini loh. Boleh saya tampilkan Bang? Ini kan ada nih video. Iya, boleh. 17. Tampilkan. Iya, Yuk, boleh. sekalian uangnya udah dibalikin sama Bang Juma 2 kali lipat, yaitu 5 juta. Ya, Bang Juma sudah mengembalikan uang kau baluap 5 juta. 2.200.000 kau umumkan ke orang-orang, dibalikin langsung sama Bang Juma 5 juta. Kau makan itu uang. Jadi yang ngemis kau ya, Inan Kraus. Baluap. Ingat ya, buktinya ada sama aku. Jangan lupa, jangan sampai kubuka aib kau di sini ya. Ya, bukan ke ukhti tersebut, ke perempuan tersebut yang saya mau klarifikasi ini. Ini ya. Nah, ini aku yang edit nih. Tuh, 17 Agustus 2023. Nah, kemudian aku juga sebagian aku masukin ke proposal ke kantor-kantor. Jadi buat yang mau promosikan Musik, musik. Matikan musiknya. Musik, mute, musik. Besarin. udah di mute. Besarin supaya bukti kan. Nah, ini nanti kita Oke. Ini kegiatan di wisata kita waktu itu. Malah kita dirugikan dengan kegiatan ini. Tapi kan tujuannya membuat warga setempat, anak-anak yatim berbahagia gitu ya. Tapi ternyata yang ikut berpartisipasi itu tidak ikhlas, tidak ridha. Nah, mungkin entah Umi Dini kah yang mengempori atau yang memberi sumbangan sendiri ini yang mengempori sampai ke logika untuk digoreng, ya teman-teman. Nah, ini kegiatannya. Ya, untuk kita simpan ya. Ada Tapi tuh di akun IG Rumah Hobbit Bolangi. Teman-teman yang lain bisa cek aja. Ya, di Rumah Hobbit Bolangi kegiatan itu. Banyak yang bertanya Umi Dini siapa? Mican ya Gurunda? Iya, Mican. Karena wanita ini ku blokir. Jadi dia ngobrol sama Mican. Mican kemudian minta klarifikasi. Saya jelaskan semua. Jadi saya katakan Mican, sampaikan ke beliau, minta tanda bukti transfer ke saya biar kemudian saya kembalikan uangnya. Nah, setelah itu dia kirimlah 3 bukti transfer. Acara 17-an itu dia transfer cuma 800.000. Oke? Ada transfer yang 2 juta dengan 2.200.000. Itu tahun 2021. 2021 itu pembangunan masjid. Jadi sumbangan masjid yang dia kasih bukti ke saya. Bukan sumbangan 17 Agustus. 17 Agustus itu katanya 17 juta atau totalnya dia sumbangkan entah itu ke masjid. Apakah ada orang nyumbang masjid itu minta kembali sumbangannya? Hah? Wah, jahanam. Ada bang, dia sendiri. Ya sudah, datang ke Makassar, bongkar pondasinya, bawa pulang ke kampungmu. Angkut itu masjid, entah dindingnya kah, entah plafonnya kah, entah apanya yang kamu mau angkat, tangganya kah atau apa. Tapi alhamdulillah bukti-bukti yang dikasih ke saya itu masih tersimpan, bukti transfer juga saya ada, ya. Saya katakan
800.000-mu saya ganti, tapi ternyata ikut juga sumbangan masjidnya, saya ganti juga. Mana kemudian kecurangannya di mana? Ayo, mana? Buktikan kecurangan itu. Itu sumbangan untuk masjid, saya kembalikan. Baru ada terjadi sumbangan diminta kembali. Kan lucu. Harusnya ketika saya minta bukti transfer kegiatan 17 Agustus, yang ditransfer cuma 800.000. Karena dia kirim bukti transfer juga masjid, ya aku kembalikan semua. Artinya sumbangan masjidmu, pondasi masjidmu yang akan menindih kamu nanti dikubur. Kan begitu. Sederhana bukan? Nah, sekarang dikonsumsi sama manusia berjenggot. Manusia berjenggot yang suka menghina Yesus, yang pernah menginjak bibelnya orang. Dia manfaatkan itu, dia katakan saya memanfaatkan donatur masjid, saya menggunakan dana masjid dan seterusnya. Wah, parah. Mute saat para kalilah manusia. Tapi ya ini sekedar klarifikasi ya untuk teman-teman. Bukti transfernya ada di Dinda Blokir, itu lengkap. Saya serahkan kepada beliau untuk memegang bukti itu. Kalau saudara-saudara bukti atau Bunda Blokir mau perlihatkan di sini juga boleh. Ya, kita buktikan aja Bang. Iya, silakan. Ini bukti Bang Juma sudah transfer senilai 5 juta. Jadi dia bilang itu sampai dia kirim ke Sinora 2.200.000. Panjang kali cari buktinya, Wak. Jadi apa ya? Saya masih menunggu fitnahannya yang 17 juta, ternyata nggak ada sampai sekarang kan? Nggak ada Bang. Nggak lah, dia kirimnya yang bukti 2.200.000 yang aku kirim ke Abang. Ya itu tahun 2021, berarti masjid kan? Nah, Terus sudah. kenapa Umi Mican masuk Gurunda? Gak nyimak dibilang Bang Juma blokir itu cewek. Ya Allah, udah ramah, astagfirullahaladzim. Iya, jadi saya blokir dia. Setelah saya blokir dia, dia nangis-nangis meraung-raung. Aku diblokir sama Bang Zuma. Apa salahku? Videonya itu ada. Dia menangis darah karena aku blokir. Videonya ada sama aku. Dan saya taunya suaminya itu orang luar negeri, tapi kenapa justru sama dengan Mati orang di Jakarta di apartemen. Ya. Wallahu alam bisawab. Saya nggak mau masuk ke sana. Bunda terlalu polos. Aku janda bertahun-tahun gak disentuh. Ini bini orang gak puas kah dengan punya Nggak usah dibahas itu. Biarkan aja dengan kayaknya dia mereka punya data. Nggak perlu dengan deritanya dia. Cukup bukti itu aja kita perlihatkan. Kayaknya di HP satu lagi Bang, nggak ada di sini. Itu digoreng kemudian oleh Taufik bahwasanya saya menyalahgunakan daripada donasi masjid. Nah, buktinya masjidnya berdiri dengan kokoh. Oke, dananya masih ada sampai hari ini. Kelebihan dana itu tidak tersentuh. Masih ada kurang lebih 100 juta yang pernah saya sampaikan. Nggak tersentuh sama sekali dananya. Parah kali bah. Nah, itulah makanya kemiskinanmu itu membuatmu mendekati poin kafiran. Benar kan? Kemiskinan itu mendekatkan orang kepada kekafiran. Nah, dia sudah bersama-sama dengan orang kafir hari ini. Jadi jangan mau miskin ya teman-teman ya. Iya dong, harus bisnis. Berbisnis dengan bisnis ini loh, skincare. Wes pintar sekali Bunda Rahma. Nah, padahal ya aku kasih tahu netizen, dulu ini mau kubuka, kata Bang Juma jangan. Aku mau ngomong nih di Komal, kata Bang Juma jangan. Masih ditahan-tahan Bang Juma lagi. Terakhir gara-gara si logika baluap, akhirnya dibuka kan sama Bang Juma. Nih buktinya. Lah Bang Juma kok sampai korupsi uang masjid, punya uang aja dibagi-bagikan ke saya. Gimana? Ini buktinya ya, Bang Juma sudah transfer. Oh nih,
Nih ya, ini nama Bang Juma. Senilai 5 juta. Jadi dia mengirim itu 2,5 juta, buktinya dikasih Bang Juma double 5 juta nih. Jadi sekarang siapa yang bersedekah? Bang Juma yang bersedekah. Ya, 2,2 juta dibalikin 5 juta jadi 2,8 juta, dia mendapat berkah dari Bang Juma. Ya, seharusnya kau bilang makasih ya sama Bang Juma. Tuh. Oke. Ini bukan menggibah ya teman-teman di bawah. Ini klarifikasi. Tuduhan fitnahan diklarifikasi. Jangan Ya. salah paham ya teman-teman. Jadi fitnahan si topik ini yang mengatakan itu karena ketahuan Bang Suma itu menipu, maka dia mengembalikan hasil tipuan itu. Wah, pintar kali lah. Pintar kali, bukan Bang begitu. ada Mican di bawah dinaikin ya. Bukan begitu ceritanya. Ceritanya itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada orang yang kemudian nyumbang acara 17 Agustus, katanya 17 juta. Saya minta bukti, ternyata cuma 800.000. Adapun 2.200.000 itu sumbangan masjid. Masa sumbangan masjid dimintanya kembali? Ya nggak apa-apa lah. Kan yang diributkan awalnya itu acara 17-an katanya. Kita minta bukti, ternyata cuma 800. Atau gini Bang, kan masih ada sisa keramik. Siapa tahu dia ini kukirimkan nanti ke sisa-sisa keramik itu. Boleh minta alamatnya. Iya. Siapa lagi tadi namanya, mungkin boleh DM aku ya. Tapi Bang Juma ini salah. Coba aku disuruh yang balikin. Kalau aku disuruh Bang Juma balikin duitnya, aku balikin jumlah yang dia keluarkan. Terus sisanya Oh aku bawa lah enggak, buat dia makan enggak bakso. minta, dia enggak minta untuk dikembalikan sebenarnya. Cuman saya yang minta. Daripada ribut, ini ya mesti- kan? Daripada ribut, tunjukkan bukti transfer Anda. Kan enggak ikhlas. Kalau enggak ikhlas kan kasihan nanti masjid saya. Kalau ada orang nyumbang masjid, tapi bukan masjid, acara 17-an. 17-an. Ya, kasihan nanti orang-orang yang sudah makan duit itu, karena kita punya hadiah waktu itu besar ya, Sat. Iya. Kita jor-joran waktu itu ya. Oh, gila acaranya luar Bukan biasa. hanya lomba, ada juga surah pendek, azan kayak gitu. Hadiahnya ada nggak pada saat kita bagi-bagi amplop kepada pemenangnya? Ada Bang, tapi nantilah di foto. Fotonya bisa Assalamualaikum. diperlihatkan. Abang Iya. Da, ini kenapa teman-teman di bawah kok bersihkan nama Umi? Katanya Mi, bersihkan kenapa? Ada apa dengan, ada tuduhan apa dengan Umi? Salah paham itu, salah paham yang di bawah itu. Oh, Salah jadi gini paham. teman-teman, Bang Da boleh Bang Da? Iya, silakan. Jadi gini teman-teman, ini sebetulnya ada kesalahpahaman ya. Umi juga gimana ya? Jadi serba salah buat Umi. Semuanya saudara-saudara Muslim Umi. Jadi waktu itu Kak Inan datang ke Umi karena Kak Inan merasa ingin tabayun dengan Bang Zuma, tapi katanya sudah diblok sama Bang Zuma. Awalnya seperti itu saja. Nah, terus akhirnya cerita banyak bahwa Kak Inan dituduh minta di-up gitu ya, di-up di YouTube-nya Bang Zuma masalah itu. Nah, baru ada. Jadi Kak Inan itu seolah-olah merasa nyumbang cuman 200.000 aja, katanya rame-rame gitu ya, nyumbang cuman 200.000 aja Umi, katanya saya dituduh padahal saya tidak minta seperti itu gitu loh. Nah, jadi ini kalau Umi nggak nambah-nambahin, karena waktu itu sebetulnya Kak Inan itu pengen bicara langsung sama Bang Zuma, tapi mungkin waktu itu ya kondisinya Bang Zuma udah blok Kak Inan. Jadi Kak Inan minta tolong Umi untuk dijembatani untuk bicara sama Bang Zuma. Umi bilang silakan Kak Inan, insya Allah kalau Bang Zumanya mau ya kita Umi bisa menyambungkan gitu. Tapi ternyata waktu itu tidak terjadi. Tapi sebetulnya semua masalah itu sudah selesai. Ada kesalahpahaman. Jadi kalau Kak Inan mungkin menghitungnya include seperti itu, yang dimaksud Bang Zuma tentang Agustusan. Nah, sampai waktu itu juga Kak Inan kasih bukti ke Umi dan itu sudah selesai, sebetulnya sudah tidak perlu dipermasalahkan lagi. Bang Zuma sudah mengembalikan semua seperti itu. Yang Umi permasalahkan tadi sama Bang Zuma karena Umi kesel sama si Taufik gitu kan.
Umi sampai bilang kamu nggak ada hak ngurusin permasalahan antara Bang Zuma dengan Kak Inan, terus kamu jelek-jelekin Bang Zuma di muka umum. Pada saat ada orang lain bicara itu masalah sudah selesai, kamu minta bukti. Mana bukti bahwa Bang Zuma ini sudah mengembalikan uang donatur? Nah ini Umi kasih ini bukti bahwa Bang Zuma sudah kembalikan gitu kan. Jadi nggak usah dibahas lagi masalah itu. Bahkan Topik pun tadi begitu Umi tegur di WhatsApp, dia langsung matikan handphone. Nah jadi tidak ada sangkut pautnya dengan Umi. Umi hanya ingin menjembatani teman-teman yang mungkin ada kesalahpahaman sedikit-sedikit, ada clash begitu ya. Karena Umi tuh merasa gini loh, kita saudara Muslim sama Bang Zuma, apalagi Bang Zuma udah Umi anggap abang dari dulu. Sama Kak Inan juga udah Umi anggap kakak. Logika juga mungkin kemarin Umi berusaha memberitahukan dia karena dia berbicara di depan para ustadz bahwa dia mau bertobat, tapi ternyata ngulang lagi. Akhirnya Umi kayaknya kesalahan Umi lebih dari kesalahan Bang Zuma gitu kan. Makanya tadi Umi bicara sama Bang Zuma tentang logika ini. Nah seperti itu. Jadi Umi jelasin nggak pantas kamu bicara seperti itu bukan masalah kamu. Masalah Bang Zuma dengan Kak Inan sudah selesai. Bang Zuma sudah kembalikan uang. Makanya tadi Bang Umi izin ke Abang kan, karena Umi saking keselnya ya Umi ini buktinya Bang Zuma sudah kembalikan kan. Seperti itu. Iya, saya tambahkan sedikit, Dinda. Jadi pengembalian uang itu bukan hasil tipuan, bukan saya menipu, habis itu saya kembalikan. Enggak, orang ini minta sumbangannya dikembalikan. Daripada saya bongkar pondasi masjid, mending saya pakai dana saya pribadi. Nah, ini juga pelajaran buat teman-teman yang pernah nyumbang yang pernah nyumbang ke masjid, yang juga sama seperti wanita tadi, yang juga tidak ikhlas, boleh hubungi saya, boleh, silakan. Bang Zuma, saya tidak ikhlas, uang saya yang dulu yang saya sumbangkan itu, ini buktinya, kirim ke saya. Demi Allah saya akan kembalikan. Ya, kalau saya masih hidup, insya Allah saya kembalikan, atau ahli waris saya mengembalikan itu. Silakan kirim bukti. Yang tidak ikhlas seperti saudara kita yang tadi, yang tidak ikhlas menyumbangkan uangnya ke Masjid Nur Maulida, atau ada kegiatan seperti menyunatkan mu'alaf atau menyantuni mu'alaf atau apalah yang pernah menyumbang ke MMCI, silakan Anda kirim ke saya bukti, insya Allah saya akan berusaha untuk mengembalikan itu. Kalau perlu saya jual ginjal saya untuk mengembalikan sedekah Anda, sedekah infak Anda. Kalau saya sudah tidak bisa menggantinya dan saya punya ginjal dan ada yang mau membeli, demi supaya Anda kemudian itu tidak menggunjing, tidak memfitnah, maka saya akan menjual ginjal saya sesuai dengan apa yang Anda sumbangkan untuk masjid yang kita dirikan. Saya tak ada masalah. Tak pernah saya ribut, tak pernah saya nipu orang, tak pernah saya ngemis-ngemis ke orang. Adapun sumbangan yang masuk ke nama saya, Nur Alim itu dikarenakan bayar tukang. Bayar tukangnya itu tak ada, Bang buka hari Sabtu. Dan kalau giro itu harus menggunakan cek. Ceknya itu butuh proses lama. Seperti itu sementara. Rahnya ya. Adalah pengembalian dana sumbangan masjid yang orang nyumbangnya tidak ikhlas dan minta dananya kembali. Saya sebagai ketua mengembalikan dana itu dengan menggunakan dana pribadi, karena dana sumbangannya sudah berdiri masjid. Kalau enggak mau, silakan datang ke Makassar, cungkil pondasinya, atau bawa mimbarnya pergi, atau bawa mixernya pergi, atau toanya pergi, sesuai dengan sumbangannya. Buktinya saya, Bang Zuma, ada sumbangan saya 50 rupiah. Terus saya Bang Zuma sudah tak punya duit, maka boleh nggak saya bawa keran airnya aja satu? Silah.
silahkan. Silahkan. Kalau besar-besar dan saya tidak punya uang lagi, ya mungkin saya jual harta untuk mengganti sumbangan kalian. Jadi nggak ada masalah di situ. Abang jual skincare. Iya, jual skincare lah. Tapi mana tahu ada yang nyumbang 400 juta, 500 juta, 100 juta, atau ada yang 5 miliar. Silakan. Kita akan ganti. Tapi bukti, jangan seperti wanita ini. 17 juta. Sampai hari ini ternyata nggak ada buktinya. Cuman Bahkan fitnah. masalahnya gini kan, Bang. Tapi mohon maaf ya Bang Zuma ya, ini mohon maaf sekali ya buat teman-teman juga mohon maaf. Sebetulnya dari cerita 17 juta itu juga Umi sudah dengar Bang. Maksudnya itu bukan sudah nyumbang 17 juta, jadi mau nunggu euro sampai 17.000 maksudnya begitu. Nah, seperti itu. Bahkan ini juga Umi, makanya Umi juga merasa kalau ini adalah salah paham aja, Bang. Salah paham. Itu bukan salah paham, Umi. Sebentar dulu, Itu bukan Kak Esti, salah paham, Umi. Sebentar dulu. Bentar, Kak Esti. Umi rasa ini adalah salah paham. Ya, jadi mungkin ada orang-orang yang salah menangkap makna kata 17 itu bukan 17 juta. Jadi mau menyumbang pada saat dia bertanya dulu, ini Umi ada ininya buktinya. Bukti screenshot dia tanya euro gitu loh. Jadi euronya masih 16 ribuan. Nah terus dia bilang katanya mau nunggu sampai euro 17 supaya agak gede gitu loh. Ini Umi ada screenshotnya. Sebetulnya kalau Umi lihat sih ini hanya salah paham, Bang. Salah paham, tetapi ya mohon maaf sekali lagi, salah penafsiran seperti itu ya. Karena ini orangnya kasih Umi screenshot, ini Umi buktinya waktu itu saya tanya euro gitu. Jadi saya mau nyumbang, waktu itu saya tanya euro dulu, masih euronya masih 16.000, saya tunggu sampai 17.000. Jadi tidak ada perkataan saya nyumbang 17 juta begitu loh. Karena mungkin sudah nggak bisa menemukan bukti. Tapi waktu itu ada live-nya loh, kalau nggak salah aku lihat live-nya. Ya, enggak, jadi gini, itu 16 sampai 17 juta. Bahkan dia ngomong ke salah satu sultan yang ada di luar negeri juga. Cuman sultannya nggak bisa dihubungi, mungkin di sana udah pagi ya, udah jam 3-an. Itu sangki saya tidak percaya, saya pertemukan Bunda Inan sama Mbak D di melalui telepon. Itu Mbak D juga kalau bisa dihubungi sekarang, itu Mbak D naik. Ya, jadi 16 sampai 17 itu benar keluar dari mulut Inan. Bahkan saya pertemukan Mbak D dalam telepon jam 12 malam itu. Karena saya nggak percaya omongan dia, nggak mungkin Bang Juma kayak gitu. Dan sama Mbak D, dia bilang enggak 16-17 kok, cuman 2 juta lebih. Nah, di situ juga dia nggak jujur. Dan gini ya, masalahnya Bang Juma kan udah clear semalam sama si Logika. Ini kenapa si Inan ngompor-ngompori menceritakan ini kepada Logika? Nah ini yang perlu jadi pertanyaan. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Mau menjelekkan Bang Juma? Maksudnya apa? Kan udah clear. Bang Juma juga udah clear sama si Inan, dikasih uang malah lebih 5 juta. Dan sama si Logika juga semalam udah clear. Ini kenapa kok ada kompor-kompor lagi? Nah ini yang perlu dipertanyakan. Apa tujuan si Inan menceritakan kepada si Logika? Ini KST, kalau Logika itu bukan dari Kak Inan tapi dari si rest area. Kemarin Umi nonton ya, Umi nonton bahwa si rest area yang akan kasih bukti tentang ini, tentang Kak Inan ini. Jadi bukan Kak Inan tetapi si rest area itu. Kemarin Umi nonton. Ya, rest area berarti dapat dari mana? Mungkin yang waktu rame-rame pertama itu biasanya kan mereka bahkan kan biasanya suka di-record di YouTube-nya si Papa Jahat gitu. Kalau Umi kemarin sih nonton banget gitu ya si rest area yang mau ngasih data-data termasuk katanya yang uang donatur itu begitu loh. Umi dengar sendiri, bukan dengar dari orang, tapi rest area yang kemarin dia sampai dengan selesai dia ada di room si Taufik, dia yang mau, bahkan bukan itu saja katanya, semua ya termasuk yang minta buat AC, yang minta buat kosan, minta buat wifi, mau dibongkar semua ke Logika. Nah, jadi si Logika itu dari si rest area Bang, yang hari kemarin banget. Ya, saya rasa tidak perlu diperpanjang ya. Pada intinya ini hanya fitnahan dari si Logika. Betul, fitnah, Ya, betul. fitnah.
Saya mengembalikan itu bukan hasil tipuan. Saya mengembalikan itu karena saya dikirimi bukti. Ini bukti saya sudah menyumbang. Ya, saya kembalikan. Selesai kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini murni ini fitnah dari logika. Kalau bisa sudahlah. Kan Bang Suma Iya, sudah dia udah klarifikasi. selesai. Uangnya sudah dikembalikan, dia mau cerita apa. Nah kalau kurang, nggak usah ke Suma, ke saya. Iya betul, ini sebetulnya logika yang punya masalah hari ini tuh logika. Makanya Umi tadi langsung chatting ke logika. Masalah Kainan sama Bang Zuma sudah selesai. Bang Zuma sudah selesaikan masalah sama Kainan. Nah kenapa kamu kayak begitu lagi? Dia bilang tadi yang Umi udah kirim ke abang ya, chattingannya logika itu kayak begitu. Makanya Kainan juga kenapa kok ini rame lagi, Umi ada apa gitu. Nah ini murni logika yang punya masalah hari ini. Ya, Umi Didi kalau udahlah, maksudnya nanti bahan tertawaan kita dengan orang-orang kalau membahas seperti ini kan Bang Suma udah klarifikasi ya. Netizen udah tahu bahwa Bang Suma itu siapa, bagaimana orangnya. Kalau mau tahu persis Bang Suma, tanya saya. Ya. Bagaimana orangnya? Aku boleh berpendapat mendingan si logika ini dikasih pelajaran deh biar kapok. Iya betul, Umi juga tadi menyarankan begitu. Abang bertindak aja Bang, tindak aja. Karena Umi Abang juga udah bertindak kesel. aja Bang biar kapok. Kalau saya begini, nggak usah lah. Kita kan udah tahu logi itu kayak gimana. Dia udah. Tapi kan udah dijamin Pak Peta. Semalam udah diapain sama Bang Juma. Tapi dia nggak kapok. Nah saya rasa sih kasih pelajaran sih biar kapok. Sebentar, karena begini, itu kan memperjuangkan kebenarannya yang berat, ya berat. Tapi mari kita bersikapi dengan bijaksana. Nah, orang menilai, orang bisa menilai logika itu kayak gimana. Siapa lagi yang kayak gimana? Kita udah bisa. Makanya saya bilang ke 2 malam yang lalu atau semalam ya saya ngomong bahwa makanya ada pertanyaan saya terakhir itu ya, Gurunda ya. Saya mengatakan, Iya, Kanda. bagaimana kelak di kemudian hari di logika ini sudah merasa sendiri dan minta maaf dan bertobat. Ya, jawabannya kemarin kan dimaafkan secara individualisme ya. Tetapi kalau dia mau bergabung dengan kita, mohon maaf, organisasi ini tidak membutuhkan orang-orang yang seperti itu. Yang seperti itu. Jadi lambat laun dia akan mati sendiri. Pak Hesti, Umi Chan. Ya Tapi kan? dia bikin Kan udah ketiga kalinya Pak Peta. Iya, ini bukan Udah ketiga sekali, kali dua loh. kali, udah sering kali loh. Dia Karena bikin kenapa onar, bikin begini ya, saya kegaduhan takutkan gitu loh. begini. Nanti akan dipremin lagi oleh orang-orang ngoten. Itu Islam tuh bagaimana saling lapor-lapor lah, saling bagaimana. Sekarang aja udah di framing. Sekarang aja udah di framing. Tadi Ya, itu gimana nggak Bang mau Peta dilapor gini ya. kalau kelakuannya Tadi kayak gitu. tadi justru dia menyarankan untuk kita kecilkan room Muslim, ramaikan room Kristen. Nah seperti itu jadi udah. Ngomong gitu. Iya, Umi udah rekam semua kok pembicaraan dia itu kayak apa. Malah dia nyarankan ayo mulai sekarang sepikan room Muslim gitu kan. Kalau mau ramekan room Kristen aja. Orang yang tidak punya teman-teman lagi di Muslim, ya, memang begitu sifatnya, karakternya begitu. Jadi saya ambilkan contoh ya, ada salah satu ulama besar ya, ini Samsi Ali, saya sebut namanya aja, didatangi oleh orang Islamofobia, dilempari di masjidnya, dikata-katain di masjidnya. Apa di dalam pikirannya? Andaikan Rasulullah Muhammad SAW ada di sini, apa yang dia lakukan? Apakah dia membalas? Yakin tidak. Pilek ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Samsi Ali, dia memburu orang itu, kemudian dia memanggil dengan tersenyum, mengucapkan terima kasih. Iya. Apa yang terjadi? Tiga minggu tidak bisa tidur, sampai dia beli buku, akhirnya masuk Islam. Sekarang sudah 15 juz di Maroko dia hafal. Jadi artinya ada sesuatu memang sikap yang harus kita ambil dengan tegas
ada juga harus kita bijaki. Saya tahu teman-teman di sini pasti tersinggung. Seorang gurunda kita yang sangat kita hormati dikasih begitu, saya paham. Saya pun merasakan hal itu, makanya saya dari tadi diam. Makanya saya bilang kalau masih ada yang mau ditanggulangi, nggak usah ke Bang Suma, ke saya aja. Kalau memang Anda merasa kurang itu. Nanti aku WA Pak Peta ya. Aku WA Pak Peta ya. Bang Juma, aku nambahin dikit. Kalau menurut aku sih udahlah, nggak usah dibahas, karena kalau kita bahas pasti dia bakal senang, bakal suka. Besok lagi dia cari lagi, apalagi benar, kita sudahi saja. Dan Pinter Sadli kali ini, pinter kok Sadli habis minum susu apa? orang gila kan, namanya orang gila. Pasti bakal ada saja yang mau dia buat. Terus kemudian dari 3.000 penonton pasti dari 2.950 ini mereka bakal tahu mana fitnahan, mana kebohongan, dan mana kebenaran, dan pasti mereka lebih memilih Bang Juma daripada orang gila tersebut. Tapi kalau namanya Oten ya tahu sendiri kan, kitabnya aja dia mencuri. Jadi mending kita nggak usah bahas lagi. Pinter kali si Sadli malam ini, Wak. Orang gila kayak gitu. Pinter Sadli malam ini. Susu kambing